Halo, selamat sore para mahasiswa semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu stay home, stay safe ya. Kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-10 dengan materi yang ke-11, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang profil lulusan MR dan 3 profil lulusan yang belum dikupas. Nah, kemarin kita masih membahas tentang apa sih kode etik engineering itu. Dan hari ini kita masih membahas mengenai kode etik engineering untuk dua profil lulusan, yaitu Rekayasa Rantai Pasok atau Supply Chain Engineer dan Technical Function Engineer. Nah, saya sedikit mengulas mengenai apa sih sebenarnya etik atau etika itu. Etik atau etika itu merupakan tata nilai atau norma moral baik itu pribadi atau komunitas yang dibangun melalui pemikiran komprehensif kritis dan cerdas terhadap nilai atau norma yang sudah ada. Kemudian selanjutnya itu dikembangkan sebagai dasar untuk menilai kewajaran atau kepantasan dalam berpikir, bersikap, atau bertindak. Nah, senantiasa itu menjadi landasan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi perkembangan atau bagi profesi kita. Nah, sebenarnya esensi dari etika itu adalah ada seperangkat aturan atau tuntunan perilaku, khususnya dalam suatu komunitas atau profesi atau individu tertentu. Yang kedua, ada kondisi di mana kita harus mengetahui moral perilaku manusia. Dan yang ketiga, di dalam etika itu ada prinsip-prinsip bagaimana berperilaku secara profesional. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pengklasifikasian etik. Etika itu dibagi menjadi dua, etik normatif dan etik non-normatif. Kalau pada minggu lalu kita membahas tentang kode etik keinsinyuran, kita dapat lihat dari klasifikasi etik ini, ternyata etik keinsinyuran adalah termasuk dalam etik normatif yang sifatnya adalah etik terapan. Nah, minggu lalu juga kita membahas bahwa kode etik profesi insinyur yang ada di Indonesia itu berada dalam naungan Persatuan Insinyur Indonesia. Sebenarnya apa sih yang melandasi kode etik profesi itu adalah Mukadimah Kode Etik Insinyur yang isinya adalah catur karsa yaitu prinsip dasar dan yang kedua adalah Sabta Dharma tuntutan sikap dan perilaku. Nah, kode etik insinyur itu sendiri juga dilandaskan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang apa itu insinyur dan apa hak dan kewajiban insinyur. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Kemarin saya sudah menampilkan slide ini sebagai etika profesi engineering. Seperti yang kita tahu, wadah keprofesian engineering di bawah naungan Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, di dalam Persatuan Insinyur Indonesia itu, anggota berkewajiban menjalankan etika tersebut. Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat sebagai PII merupakan organisasi yang juga ikut andil secara bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengambil peran strategis yang menentukan arah pembangunan nasional, kemudian memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, selalu mengembangkan daya saing global dan kemandirian teknologi. Ini semua tercantum dalam Mukadimah PII. Kalau kita flashback dengan 4 atribut profesi yang kita ketahui minggu lalu,
di mana terdapat keterampilan ahli, pendidikan formal, standar pengakuan profesi, dan harus ada hasil yang baik dan signifikan. Nah, Mukadimah ini mengandung 4 atribut profesi itu. Coba kalian analisa apakah ada atau tidak. Di slide ini terlihat 4 prinsip dasar etika profesi engineering. Seperti kita tahu bahwa kode etik itu adalah suatu aturan tertulis kewajiban yang harus dilakukan oleh semua anggota profesi dalam menjalankan pelayanannya terhadap klien atau masyarakat. Kode etik pada umumnya disusun oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik tidak mengatur hak-hak anggota, tetapi kewajiban-kewajiban anggota sebagai prinsip dasar ini adalah kewajiban setiap anggota profesi untuk menjalankannya. Nah, ini adalah penjelasan dari prinsip dasar yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Apa saja yang termasuk dalam mengutamakan keluhuran budi adalah seorang yang berprofesi sebagai engineer itu harus memiliki sifat dan sikap yang jujur, terbuka, dan tulus mendedikasikan kemampuannya yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, serta menegakkan kehormatan profesi keinsinyuran demi meningkatkan keswadayaan, kecerdasan, dan daya saing bangsa Indonesia, bersendikan penguasaan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat. Bagaimana pengaplikasiannya pada dua profil lulusan, Supply Chain Engineer dan Functional Engineer? Itu ketika kita setelah lulus dari S1, kita memiliki kemampuan, memiliki knowledge, dan kemudian kita mengaplikasikannya di dunia industri atau di dunia di perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu artinya adalah kita mendedikasikan kemampuan kita untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, ketika kita melakukan pekerjaan di supply chain. Nah, supply chain itu kita harus tahu dulu pekerjaan kita itu jenisnya seperti apa. Nah, di mana kita harus mengaplikasikan pekerjaan kita. Misalnya bagian perencanaan, bagian stok, dan bagian-bagian lain yang dijelaskan minggu lalu. Nah, itu adalah bagian yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Mungkin kalian bisa menjelaskan contoh dari job description yang mana yang intinya adalah mengutamakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Nah, poin kedua ini hampir dan dapat dikatakan berhubungan dengan poin yang pertama. Dalam penjelasannya, seorang yang memiliki prinsip dasar yang kedua ini harus mempunyai sifat yang jujur, tulus, dan adil dalam berkarya untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah yang berkesinambungan dari sumber daya nasional demi kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat, profesi, bangsa, negara, dan umat manusia. Nah, di sini ada kata yang namanya nilai tambah. Coba kita ingat kembali tentang atribut suatu profesi. Atribut suatu profesi adalah harus memiliki hasil yang signifikan. Artinya di sini harus memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya, ketika kalian bekerja sebagai functional engineer. Functional engineer itu contohnya adalah bagian pengendalian kualitas. Kalian harus melakukan quality control terhadap suatu produk. Tujuannya ngapain? Tujuannya adalah membuat produk yang bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Poin yang ketiga dari prinsip dasar kode etik engineer adalah bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, maksudnya adalah bagaimana seorang yang memiliki profesi sebagai engineer itu adalah menjamin setiap karyanya merupakan hasil kerja terbaik yang handal, mengacu pada standarisasi serta kaidah profesionalisme dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia serta perlindungan ekosistem. Nah, di samping ini saya memberikan 3 contoh
undang-undang yang mengatur tentang hak cipta. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Bagaimana kita membuat suatu produk, kemudian kita menciptakannya, kemudian berapa lama waktu ciptanya, dan hak serta kewajiban dari seorang hak cipta dan penggunanya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi ketika kita membuat suatu produk dan kita berikan itu kepada konsumen, konsumen juga diberikan suatu perlindungan dari negara tentang bagaimana dia menggunakan produk tersebut supaya kepuasan dari pelanggan itu terjamin. Yang ketiga, tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi segala macam informasi baik dari konsumen maupun produsen itu dilindungi oleh negara dan ada undang-undang dan peraturan serta hukumnya jika melanggar. Nah, bagaimana implementasinya terhadap dua profil lulusan? Supply Chain Engineer dan Technical Function Engineer. Satu contohnya, ketika kita bicara tentang Supply Chain Engineer. Supply Chain Engineer adalah bekerja dari proses hulu sampai hilir. Merencanakan suatu produk, raw material, sampai jadi. Nah, ketika kita merencanakan suatu produk dan kita menjualnya ke konsumen, nah, kita benar-benar harus tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ketika kita melanggar dari batas hukum konsumen, maka kita berhak untuk menerima hukuman berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku. Yang kedua, seorang insinyur atau seorang engineer itu harus punya standarisasi dalam suatu proses. Nah, inilah yang harus diperlukan oleh seorang engineer yang berprofesi sebagai technical function engineer atau sebagai supply chain engineer. Jadi dia harus tahu standar-standar pekerjaan yang dia harus lakukan yang diatur dalam perusahaan dan diatur juga dalam undang-undang. Sehingga tidak ada yang diperlakukan tidak adil baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi produsen. Yang keempat adalah meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Nah, penjelasannya adalah senantiasa memutakhirkan kompetensi pribadi maupun tim dan mengembangkan kemampuan inovasi serta melakukan pembelajaran dan kaderisasi untuk meningkatkan kehandalan keswadayaan masyarakat dan daya saing profesi yang berkelanjutan. Nah, di dalam organisasi Persatuan Insinyur Indonesia sangat memperhatikan yang namanya profesional. Jadi, seorang mahasiswa yang sudah lulus, yang dinyatakan dengan gelar sarjana teknik, dia harus mempunyai kompetensi sehingga mampu bekerja dengan baik. Nah, di dalam organisasi tersebut, seseorang yang sudah lulus dari bidang dari institusi keengineeringan itu akan memiliki nilai profesional ketika dia mengikuti bermacam kegiatan dan telah melewati fase yang namanya pengalaman kerja. Jadi dalam organisasi Persatuan Insinyur Indonesia itu ada 3 tingkatan insinyur yang profesional, yaitu IPP, Insinyur Profesional Pratama. Yang kedua adalah IPM, Insinyur Profesional Madya. Yang ketiga adalah Insinyur Profesional Utama. Jadi IPP adalah orang yang mampu melaksanakan pekerjaan keinsinyurannya secara mandiri. Nah, tugas yang lebih rumitnya akan dilakukan oleh IPM. Nah, IPU adalah pekerjaan yang sifat yang khas dan sifatnya adalah sebagai pemimpin dalam suatu proyek tertentu. Nah, apa saja poin penilaian ketika di dalam suatu wadah PI ini? Dimulai dari kode etik, kemudian keterampilan kerja,
perencanaan-perancangan, apakah dia sudah mampu merencanakan dan merancang suatu pekerjaannya. Kemudian apakah dia mampu mengelola komunikasi. Kemudian apakah dia sudah banyak memiliki pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan kompetensinya. Kemudian apakah dia sudah pernah melakukan penelitian terhadap produk-produk atau terhadap nilai-nilai keteknikan. Kemudian apakah dia sudah pernah menjadi engineer yang bidangnya konstruksi atau instalasi, atau bahkan di bagian produksi dan manufaktur, atau di bagian lain baik bahan, material, dan komponen, atau dia fokus pada manajemen usaha dan pemasaran teknik, atau dia bagian manajemen pembangunan dan pemeliharaan aset. Jadi ini ada penilaian kompetensinya. Baik, untuk menjelaskan bakuan kompetensi, silakan Anda buka Word tentang bakuan kompetensi insinyur profesional. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dari seorang insinyur, maka Persatuan Insinyur Indonesia melakukan yang namanya penilaian bagi seorang insinyur. Ada beberapa tingkatan seorang insinyur, yaitu IPP, IPM, sampai IPU. Nah, apa saja poin penilaiannya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, unit kompetensinya mulai dari W1, yaitu Kode Etik Insinyur Indonesia, dan etika profesi, sampai dengan bidang pekerjaan kita, yaitu bidang manajemen pembangunan dan pemeliharaan aset. Nah, pada masing-masing unit kompetensi, bakuan kompetensi akan menjelaskan apa saja elemen-elemen kompetensinya, kemudian uraian kegiatan apa saja yang diperlukan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kemudian akan dinilai oleh seorang asesor yang sudah berpengalaman. Perlu diketahui bahwa di Prodi MR sudah memiliki 2 dosen yang memiliki sertifikasi insinyur profesional Madya. Baik, kita lanjutkan materi kita mengenai Sabta Dharma, yaitu 7 tuntutan sikap dan perilaku yang masuk dalam kode etik dari engineering pada Persatuan Insinyur Indonesia. Bisa kalian lihat ada 7, yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang kelima, membangun reputasi profesi. Yang keenam, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, slide ini adalah menjelaskan bagian pertama dari Sabta Dharma, yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada saat kita masuk sebagai karyawan dalam suatu perusahaan, pastinya sebelum karyawan itu bekerja, karyawan diminta untuk menandatangani perjanjian kontrak. Di sini saya memberikan contoh dari perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT. Jadi sebelum kita bekerja, kita akan diberikan yang namanya perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu penuh yang harus kita tanda tangani dan pihak perusahaan juga tanda tangani. Nah, di dalam sini akan terlihat jelas yang namanya perjanjian kontrak kerja, baik sebagai pihak pertama yaitu pemilik, yang kedua pihak kedua adalah sebagai pekerja. Di sini terlihat jelas hak dan kewajiban dari pihak pertama dan pihak kedua, kemudian apa itu sanksi-sanksinya, kemudian bagaimana penyelesaian perselisihan dan lain-lain, itu sudah ada di peraturan pada saat perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, peraturan-peraturan ini lah yang diangkat sebagai kode etik. Coba kita lihat pada bagian yang namanya profesional, taat, dan patuh melaksanakan ketentuan serta prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ini adalah hal umum dengan melakukan standarisasi acuan yang disepakati para pihak. Nah,
Kalau kita mau tahu, contohnya tentang yang namanya Technical Function Engineer. Pada Functional Technical Engineer itu misalnya ada pekerjaan Production Engineer, Quality Engineer, Production Planning, dan Inventory Control Engineer. Nah, ada beberapa contoh pekerjaan yang menyangkut Technical Function Engineer. Kita harus tahu, Production Engineer itu adalah mampu merencanakan dan mengorganisasi keterampilan untuk dapat menjalankan dan memantau proses produksi. Di situ ada memantau proses produksi, berarti ada standarisasi dari suatu proses produksi. Nah, di situ terlihat jelas bahwa pada poin yang pertama, ada standarisasi yang disepakati oleh para pihak. Standarisasi apa? Standarisasi proses kerja sebagai seorang production engineer. Contoh yang lain adalah ketika saya bekerja sebagai quality engineer. Quality engineer adalah mampu untuk memastikan dan menganalisa kualitas dari keseluruhan proses dan produk yang dihasilkan. Memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Yang manakah yang termasuk itu adalah membuat panduan standar pelaksanaan dan pengoperasian serta penjaminan atas risiko yang dapat membahayakan dan merugikan kepentingan pengguna, masyarakat, dan lingkungan hidup saat ini hingga masa depan, masa mendatang. Jadi, kita bisa tahu bahwa pada saat kita sebagai quality engineer adalah memastikan bahwa akan ada risiko atau tidak ketika kita membuat suatu produk. Nah, hal-hal seperti ini itu juga termasuk dalam job description kita sebagai pekerja. Kita harus mampu apa? Nah, mampu itu adalah memastikan dan mengutamakan hal-hal yang terkait dari kode etik suatu profesi. Bagian lain, untuk menjelaskan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat adalah menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi serta tidak menggunakannya untuk kepentingan pekerjaan lain tanpa seizin para pihak atau semua pihak yang terkait. Anda bisa membuka file contoh peraturan perusahaan, yaitu contoh peraturan perusahaan Indomobil Group. Di sini akan berisi mengenai mukadimah dan ketentuan-ketentuan dari pasal 1 sampai pasal 58. Anda bisa cari di pasal 44 mengenai kewajiban-kewajiban karyawan. Nah, di pasal 44 ini salah satunya adalah menyimpan dan menjaga semua dokumen, informasi, atau keterangan yang dianggap sebagai rahasia perusahaan yang didapat oleh karena jabatannya maupun pergaulan di lingkungan perusahaan. Jadi ini bisa berlaku untuk semua karyawan di posisi manapun, entah di technical function engineer atau di supply chain engineer. Contohnya adalah gambar yang tidak boleh dikeluarkan kepada pihak yang tidak terkait, kemudian data keuangan, data-data mengenai data perusahaan yang sifatnya konfidensial. Nah, yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Bekerja sesuai dengan kompetensinya, merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan. Nah, ini juga bisa sebagai supervisor, sebagai engineer, mengawasi pekerjaan dari level hulu sampai hilir, memastikan raw material bagus, memastikan proses produksi bagus. Nah, inilah yang ada dalam seorang supply chain engineer. Inilah yang ada sebagai orang technical functional engineer. Kemudian menjamin kehandalan setiap karyanya sampai batas umur desain. Sebagai seorang desainer. Kemudian objektif. Kemudian, nih, informasi data.
berkas dokumen sebelum memarap atau menandatanganinya. Harus dilihat dengan wajar dan akurasi. Kemudian bertanggung jawab atas semua aspek yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kalau dia sebagai supply chain engineer, bekerjalah sebagai seorang supply chain engineer. Kalau dia seorang technical functional, bekerjalah sebagai seorang functional engineer. Yang ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau dia kerja sebagai technical function engineer, ya dia harus melakukan pekerjaan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan pekerjaannya. Ada laporan-laporannya. Jadi misalnya, technical functional engineer ada laporannya. Laporan apa? Berupa apa? Berupa data. Data apa saja? Nah, itu. Ini saya kasih contoh mengenai pekerjaan, salah satu pekerjaan technical function engineer. Misalnya quality engineer. Apa saja pekerjaan quality engineer? Memastikan produk yang dihasilkan oleh proses produksi itu berkualitas dan layak digunakan oleh konsumen. Jadi, berangkat dari job desk kita adalah apa, kemudian setelah itu di situ ada aturan-aturannya, aturan sebagai engineer itu apa. Nah, aturan umumnya ada di dalam kode etik seperti ini, baik berupa prinsip dasar maupun sabta dharma. Nah, di sini terlihat jelas sabta dharmanya, Anda bisa baca sendiri. Tadi saya sudah kasih contoh, poin 1 sama poin 2. Kemudian untuk 4, 5, 6, 7 silakan dibaca sendiri. Nah, saya akan memberikan latihan kepada Anda semua. Cobalah cari pekerjaan, satu pekerjaan di Technical Function Engineer, satu pekerjaan di Supply Chain Engineer. Carilah job desk-nya, kemudian secara detail job desk-nya apa aja. Bisa bertanya secara langsung kepada kakak-kakak tingkat yang sudah bekerja, apa saja sebenarnya pekerjaan nyatanya. Kemudian, lihat di Sabta Dharma dan prinsip dasar, bagian mana sebenarnya yang termasuk dalam kode etik yang harus dijalankan ketika sebagai supply chain engineer atau sebagai technical function engineer. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore dan selamat berkarya.